Perkenalkan, nama saya Zahwa Agustina Ardianto. Saya dari kelas Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum 6D. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan judul penelitian mengenai analisis yuridis klausul eksonerasi dalam perjanjian baku sebagai bentuk ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Kita mulai dari latar belakang. Perjanjian merupakan fondasi utama dalam hubungan hukum perdata yang berkembang dalam masyarakat modern. Dalam sistem hukum di Indonesia, perjanjian mendapat pengakuan sebagai sumber utama timbulnya perikatan sebagaimana diatur dalam pasal 1313 dan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata yang menegaskan bahwa suatu perjanjian harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak. Salah satu asas fundamental yang mendasari perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya atau asas pacta sunt servanda. Namun dalam praktiknya perjanjian baku itu sering mengandung klausul eksonerasi yang merugikan pihak yang lemah. Maka diperlukan analisis terhadap validitas dan perlindungan hukumnya. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita perlu memahami apa itu klausul eksonerasi. Klausul eksonerasi yaitu ketentuan dalam kontrak yang membatasi atau bahkan menghapus tanggung jawab hukum salah satu pihak terhadap kerugian yang mungkin diderita oleh pihak lain. Klausul ini seringkali disisipkan dalam perjanjian baku untuk membebaskan pihak dominan dari tanggung jawab, sekalipun kelalaian atau prestasi berasal dari pihak tersebut. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan yang nyata dalam distribusi hak dan kewajiban para pihak. Rumusan masalah dalam penelitian ini itu ada 3. Yang pertama, bagaimana pengaturan hukum mengenai klausul eksonerasi. Yang kedua, apa bentuk ketidakseimbangan hak dan kewajiban yang timbul. Yang ketiga, bagaimana analisis yuridis terhadap klausul tersebut dalam praktiknya. Tujuan penelitian yang pertama, menganalisis pengaturan hukum klausul eksonerasi. Kedua, mengkaji ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Kemudian yang ketiga, memberikan analisis yuridis dalam praktik hukum di Indonesia. Manfaat penelitian saya terbagi menjadi 2. Yang pertama, teoretis, yaitu menambah khazanah ilmu hukum perdata dan perlindungan konsumen. Yang kedua, mengenai praktiknya atau praktisnya, memberikan kontribusi atau masukan bagi pembuat kebijakan dan juga pengetahuan bagi masyarakat. Metodologi penelitian, saya menggunakan pendekatan normatif dan studi kasus. Sumber data, penulis menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, atau Undang-Undang Nomor 8
tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dan ada putusan Mahkamah Agung dan juga jurnal hukum. Landasan teori menggunakan teori keadilan John Locke, kemudian teori keseimbangan, teori perlindungan konsumen, dan teori hukum perjanjian. Pembahasan pengaturan klausul eksonerasi dalam hukum positif. Klausul eksonerasi sebagai bagian dari perjanjian baku mendapatkan perhatian serius dalam kerangka hukum positif di Indonesia. Terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, tidak mengatur secara eksplisit klausul ini, namun prinsip umum kontraktual tetap berlaku, terutama pada pasal 1320, pasal 1338 KUH Perdata yang menekankan pentingnya kesepakatan dan kebebasan berkontrak. Meskipun demikian, kebebasan berkontrak tidak bersifat absolut dan harus tunduk pada pembatasan demi kepentingan umum dan asas keadilan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan pengaturan lebih spesifik mengenai larangan terhadap klausul yang merugikan konsumen. Terdapat dalam pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausul yang menyatakan pengalihan tanggung jawab, pembuktian sepihak, atau pembatasan hak konsumen. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah dominasi sepihak oleh pelaku usaha dan melindungi konsumen sebagai pihak yang lebih lemah secara ekonomi dan informasi. Praktik klausul eksonerasi dalam perjanjian baku. Dalam praktiknya, klausul eksonerasi banyak ditemukan dalam berbagai sektor, terutama sektor jasa, transportasi, layanan digital, dan perbankan. Umumnya, klausul ini berbunyi bahwa pelaku usaha tidak bertanggung jawab atas kerusakan, keterlambatan, kehilangan, atau bahkan kebocoran data, meskipun kelalaian berasal dari pihak mereka sendiri. Sebagai contoh, dalam layanan jasa pengiriman barang yang sering dijumpai klausul bahwa perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang selama pengiriman kecuali jika diasuransikan secara terpisah. Kondisi ini mencerminkan praktik perjanjian yang bersifat take it or leave it, di mana konsumen memiliki posisi tawar yang seimbang. Maksud saya di mana konsumen tidak memiliki posisi tawar yang seimbang. Analisis yuridis terhadap putusan MA nomor 3165 K/PDT/2011. Putusan Mahkamah Agung nomor 3165 K/PDT/2011 menjadi preseden penting dalam konteks pengujian sah dan tidaknya klausul eksonerasi. Dalam perkara ini, pihak tergugat atau perusahaan penyimpanan mencantumkan klausul pembebasan tanggung jawab atas kehilangan barang. Namun, Mahkamah Agung menyatakan klausul tersebut tidak sah dan bertentangan dengan prinsip keadilan serta ketentuan pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Putusan tersebut menegaskan bahwa meskipun suatu klausul telah disepakati, tidak berarti sah secara hukum apabila bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan asas keadilan. Relevansi teori keadilan dan keseimbangan. Klausul eksonerasi dapat dikaji lebih dalam melalui teori keadilan dari John Locke yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap pihak yang paling lemah dalam struktur sosial. Kesimpulan dan saran, klausul eksonerasi tidak selalu sah secara hukum, perlu uji terhadap asas keadilan dan perlindungan konsumen.